Kalian pernah berpikir nggak sih, kenapa anak-anak zaman sekarang makin pintar tapi makin nggak tahu arah hidup? Mereka bisa hafal rumus genetika, tapi nggak ngerti kenapa harus taat. Mereka bisa menjelaskan proses pembentukan janin, tapi mereka nggak kenal siapa yang menciptakan rahim ibunya gitu. Nah, kasus ini tuh terjadi di salah satu sekolah menengah, yang dimana terjadi kontroversi. Anak-anak diajari teori evolusi tentang bagaimana makhluk hidup yang katanya berasal dari satu sel berubah bentuk jutaan tahun, lalu muncullah manusia. Beberapa orang tua tidak menolak, tapi mereka bilang, tolong ajarkan juga bahwa Tuhan yang menciptakan semuanya. Jangan bikin anak kami hidup tanpa arah. Sekolah jadi bingung dong. Guru-guru pun terpecah menjadi dua. Sebagian pro terhadap sains yang objektif, tapi sebagian yang lain ingin ruang untuk iman itu. Nah, ini bukan soal pelajaran, ini soal akar pendidikan. Dan inilah saatnya kita pakai filsafat ilmu, bukan untuk mencari keributan, tapi untuk mencari kebenaran. Maka dari itu, kalian akan bersama saya dalam 5 menit ke depan. Saya Iqtar Reza Nugraha, mahasiswa pendidikan agama Islam dari Universitas Negeri Jakarta, bukan sebagai orang yang paling tahu, tapi sebagai saudara kalian yang ingin sama-sama bertanya, apakah pendidikan hari ini masih mendidik manusia atau hanya mencetak kepala-kepala cerdas yang kehilangan arah hidup? Hari ini kita sedang tidak berbicara tentang siapa yang paling benar, tetapi tentang apa yang seharusnya kita jaga. Akal yang berpikir, hati yang tunduk, dan iman yang tak boleh hilang dari ruang kelas. Dalam filsafat ilmu, kita kenal yang namanya epistemologi, tentang dari mana kebenaran itu berasal. Sains bilang, kebenaran itu datang dari observasi, eksperimen, hal yang bisa diuji dan diulang. Maka lahirlah teori-teori, termasuk teori evolusi. Tapi kalau semua harus dibuktikan pakai mikroskop atau laboratorium, berarti Tuhan pun harus diuji di lab dong. Nah, sekarang coba kita sama-sama berpikir. Kamu cinta ibu kamu. Bisa nggak kamu ukur cintamu dengan termometer atau dengan alat ukur lainnya? Terus, ada juga contoh lain. Kamu sayang nggak sama pasangan kamu sekarang? Sekarang bisa nggak kamu buktiin rasa sayang kamu kepada pasangan kamu menggunakan alat ukur? Banyak kebenaran dalam hidup yang nggak bisa diukur, tapi kita tahu itu nyata. Islam datang dengan wahyu. Al-Quran bukan hasil eksperimen, tapi ia datang dari Tuhan yang menciptakan akal dan sains itu sendiri. Maka ketika kita diajarkan teori evolusi, kita bilang ini hasil usaha akal. Tapi ketika kita diajarkan penciptaan, kita bilang ini datang dari Yang Maha Tahu. Dua-duanya dikenalkan, tapi jangan samakan derajatnya. Karena wahyu itu absolut, sedangkan teori itu masih bisa berubah. Lalu pertanyaannya, sebenarnya apa sih hakikat manusia itu sendiri? Teori evolusi menjelaskan bahwa manusia itu berasal dari bentuk kehidupan sederhana, lalu berevolusi hingga jadi manusia modern. Tapi kalau benar manusia itu cuman hasil dari kebetulan alam, pertanyaannya, kenapa manusia bisa berpikir tentang Tuhan? Kenapa cuman manusia yang bisa menulis, mencipta, merenung, dan merasa bersalah? Kalau manusia hanya kelanjutan dari makhluk sebelumnya, apa artinya ayat ini? Islam menjelaskan bahwa manusia itu makhluk mulia, diciptakan langsung, diberi akal, diberi ruh. Maka kalau kita cuma ajarkan anak-anak kita bahwa mereka adalah hasil proses alam, kita sedang menghapus identitas mereka sebagai ciptaan Tuhan. Nah, sama seperti kamu membeli HP yang mahal, fiturnya lengkap sekali. Terus kamu bilang, ini muncul sendiri kok, bukan diciptakan. Lucu kan? Nah, manusia lebih kompleks dari HP. Masa iya munculnya sendiri? Lalu untuk apa ilmu ini diadakan? Ilmu itu netral, tapi kalau disalahgunakan, ia bisa berbahaya. Teori bom atom itu sangat luar biasa.
sampai digunakan untuk membantai manusia. Teori genetika itu menakjubkan, sampai digunakan untuk membuat manusia merasa bisa menciptakan manusia baru. Maka ilmu itu harus dipandu oleh iman. Kita ajarkan anak-anak tentang keajaiban otak, jantung, paru-paru, tapi ajarkan juga bahwa semua itu ada karena Tuhan yang maha teliti. Kalau tidak, anak-anak akan berpikir, saya hidup karena alam, bukan saya hidup karena Allah. Imam Al-Ghazali pernah bilang, ilmu tanpa agama adalah kegilaan, agama tanpa ilmu adalah kelemahan. Maka pendidikan harus menyatukan keduanya. Anak yang pintar tapi tidak tahu untuk apa itu hidup, itu sangat berbahaya. Tapi anak yang beriman tanpa paham dunia bekerja, bilang, anak pintar tapi tidak tahu untuk apa hidup, itu sangat berbahaya. Tapi anak yang beriman tanpa pemahaman dunia, dia akan tertindas. Kita perlu generasi yang sujud dan berpikir, yang bisa berbicara sains tapi tetap tahu Allah itu maha kuasa, lebih dari segalanya. Dalam kasus ini, haruskah kita tolak teori evolusi? Tentu tidak. Haruskah kita abaikan penciptaan? Itu lebih tidak. Solusinya adalah integrasi, di mana teori evolusi bisa diajarkan di ruang ilmiah sebagai kemungkinan ilmiah, bukan kepastian yang sifatnya eksistensial. Dan penciptaan harus tetap diajarkan sebagai landasan hidup dan nilai. Anak-anak berhak tahu bahwa ada teori yang menjelaskan proses, tapi mereka juga harus tahu bahwa ada Tuhan yang menentukan takdir dan tujuan. Pendidikan lebih dari soal data dan fakta, tapi soal mengarahkan anak untuk mengenali dirinya dan Tuhannya. Kalau tidak, kita sedang membiarkan generasi tumbuh jadi makhluk logis tanpa makna. Mereka bisa menjawab soal matematika, tapi nggak tahu arti hidup. Mereka bisa hafal sistem pernapasan, tapi mereka nggak tahu siapa yang meniupkan ruh ke dalam tubuh mereka. Maka dari itu, mari kita ajarkan anak-anak kita sains. Ajarkan mereka logika, fakta, dan eksperimen. Tapi jangan hilangkan Tuhan dari pelajaran. Jangan cabut iman mereka dari ruang kelas. Karena setiap hukum alam adalah bukti kekuasaan Allah. Dan setiap teori, sekuat apapun, tetap butuh bimbingan wahyu agar tidak menyesatkan. Kita tidak sedang memusuhi ilmu. Kita hanya ingin mengembalikan ilmu kepada tujuan asalnya. Mengenalkan manusia kepada Tuhannya. Karena pada akhirnya, manusia tidak hanya akan diuji di lab, tapi akan diuji juga di akhirat tentang apa yang dia tahu dan kepada siapa dia tunduk. Saya Iqtar Roza Nugraha. Atas banyaknya kesalahan di video ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.